Oke, insya Allah kita mulai ya Pak Ustadz ya. Ya, siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah semua amal kebaikan. Mari sama-sama kita panjatkan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat pengikut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir zaman kelak. Ibu-ibu dan ada bapak-bapak juga ya, yang kami hormati. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat berkumpul bersama di pagi yang penuh berkah ini, dan mungkin juga malam waktu di Indonesia ya Pak Ustadz ya. Dalam kajian Muslimah Ramadan, insya Allah hari ini kembali hadir bersama Ustadz Syahroni Mardani. Sebelumnya kami ucapkan jazakallah khairan Pak Ustadz atas kehadirannya dan sudah sudi berbagi ilmu dengan kami. Insya Allah pagi ini akan membawa tema yang berjudul Ramadan adalah bulan puasa bicara. Insya Allah Pak Ustadz sudah berada juga di tengah-tengah kita. Mari kita niatkan hati kita ikhlas mengharap wajah Allah. Dan ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, program khusus Ramadan Muslimah ini bersama Masjid Istiqlal diselenggarakan oleh Women Empowerment Committee dari IAMC, yaitu Indonesian American Muslim Community. Program khusus ini akan menyelenggarakan 2 kegiatan virtual setiap minggunya. Ada kajian religi dan non-religi. Diadakan setiap hari Rabu dan Kamis jam 10 pagi waktu Houston. Dan kami juga meminta untuk peserta yang hadir pada hari ini untuk menonaktifkan videonya dan mikrofon, peserta pun akan di-mute secara otomatis oleh panitia. Sebelum acara dimulai, mari sama-sama kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari kita simak pembacaan Al-Quran yang pagi ini akan dibacakan oleh Ibu Hani Retno, membacakan surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12 beserta artinya. Kepada Ibu Hani Retno kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا تغتب بعضكم بعضا
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Aku berlindung dari godaan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat 11. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul Adzim. Iya, jazakillahu khairan Mbak Hani. Semoga yang membaca dan yang mendengar sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum mendengarkan tausiah dari Ustadz Syahroni Mardani, berikut akan saya bacakan biodata singkat Ustadz Syahroni Mardani. Ustadz Syahroni Mardani adalah konsultan keislaman Bank Indonesia, anggota Forum Silaturahmi Masjid Perkantoran Jakarta atau disingkat dengan Forsimta. Ustadz Syahroni juga belajar komparasi mazhab dari IAIN dan LIPIA Jakarta. Beliau mendapatkan S1 di bidang hadis dari Universitas Al-Azhar di Kairo. Demikian biodata singkat Ustadz Syahroni Mardani. Baiklah, dengan tidak memperpanjang waktu lagi, mari kita simak kajian dari Ustadz Syahroni Mardani dengan tema pada pagi hari ini, Ramadan bulan puasa bicara. Kepada Pak Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya cintai, yang saya muliakan, Sister Filah rahimahullah, saudaraku muslimin muslimat, wabil khusus jamaah Masjid Istiqlal di kota Houston, serta kajian online di pagi hari ini waktu Amerika Serikat, Houston. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ibadah puasa hari ini, puasa hari yang ke-6 ya, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Selasa yang ke-6 buat jamaah di kota Houston. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang sudah kita lakukan, raweh kita, bacaan Al-Quran kita, infak dan sedekah kita, semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus bulan Ramadan yang paling repot adalah ibu-ibu. Yang paling repot para istri. Dia yang nyiapin buka puasa, nyiapin sahur. Kayak semalam saya bilang, lagi sahur mikirin buka, lagi buka mikirin sahur. Tuh ibu-ibu tuh. Lagi sahur dia nanya keluarga terbuka apaan? Lagi buka, nanya lagi ntar sahur sama apaan. Masya Allah, tuh repot. Nah, mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di Texas
lebih lama dibanding di Jakarta ya buka puasanya. Puasanya di Jakarta puasa mulai jam 5 kira-kira sampai jam 6. Texas jam berapa subuh? Subuhnya jam 6. Subuhnya jam 6. Maghribnya jam? Bukanya hampir jam 8. 4:05. Sama ya, 12 jam, 13 jam ya. 14 ya, hampir 14 jam ya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kajian kita mengambil tema tentang puasa bicara. Puasa itu tidak hanya tidak makan, bukan hanya nggak minum, tapi juga menahan diri, menahan lisan kita daripada berkata dan berucap yang tidak baik. As-saumu anil kalam. Puasa bicara. Jadi ada jenis puasa namanya puasa bicara. Saya mohon izin untuk share materi kita di pagi hari ini. Saya sampaikan kondisi Jakarta malam ini aman. Di Jakarta baru selesai terawih. Tadi sore gerimis-gerimis, tapi secara umum kondisi aman. Harga minyak masih stabil, 2 kilo kisaran Rp50.000. Masih langka ya Pak ya. Masih langka dan ada berita gembira, Pertamax naik jadi 12.500. Dan solar mulai jarang ya. Ini laporan Jakarta, tapi harga timun suri stabil. Ada yang cukup mengagetkan yaitu harga gorengan naik 2 kali lipat. Yang biasa buka puasa dengan gorengan yang biasanya 2.000, sekarang gorengan jadi 3.000 dan 4.000. Nah, jadi sekarang makan gorengan pelan-pelan karena harganya naik. Berbukalah dengan yang manis katanya, tapi berbukalah dengan yang mau, karena yang manis belum tentu mau. Berbukalah dengan yang ada, karena yang manis belum tentu ada. Baik, terkait dengan as-saumu anil kalam, puasa bicara. Ada ungkapan yang mengatakan the smarter you are, the less you speak. Semakin cerdas seseorang, bicaranya semakin sedikit. Ini ungkapan dalam bahasa Arab, idza tamal aqlu qallal kalam. Kalau semakin sempurna akal seseorang, bicaranya makin sedikit. Bahkan ada ungkapan yang mengatakan warubba sukutin ablaghu minal kalam. Kadang diam itu lebih betapa sering diam menjadi jawaban yang paling jelas gitu. Jadi kadang jawaban kita lah diam. Gitu. Makanya kadang orang bertanya nggak perlu jawaban, jawabannya diam aja. Kita beli bakso nih, bang, bakso bang, pakai mangkok bu, ya pakai ditanya, udah diam aja, udah nggak usah jawab. Ya. Masa nggak pakai mangkok di tangan makan bakso, panas, ya kan? Kadang-kadang ada pertanyaan yang nggak perlu dijawab gitu. Nah, jadi ini akan kita bahas ya. Sakit itu asalnya dari mulut. Banyak masalah kita bermula dari mulut. Kalau nggak salah makan, salah ngomong. Salah makan jadi masalah, salah ngomong juga jadi masalah. Ada orang salah makan, makan pisang. Isinya dibuang, kulitnya dimakan. Pasti masalah. Ya, ya. Kalau nggak salah makan, salah ngomong. Gitu. Jadi kadang-kadang nih lisan. Saya pernah ngisi pengajian ibu-ibu offline di Jakarta. Saya kan kadang kalau di Jakarta tuh kalau ngisi kajian, saya suka bagian fotokopian. Yang hadir 50 orang katakanlah. Pengajian umahat, pengajian sister. Saya kadang bagian fotokopian 50 eksemplar, 50 lembar gitu. Yang hadir cuma 40. Sisanya 10. Ada ibu-ibu kadang panitia sama dia diambil, dibawa pulang, sayang-sayang. Dibilang ini Pak Ustadz, sisa fotokopian saya bawa pulang ya. Sayang. Dia nulisnya sayang, tapi sayangnya duanya kecil gitu. Maksudnya sayang-sayang. Dia nulisnya, Pak Ustadz, fotokopian saya bawa pulang ya, sayang. Saya bilang, iya sayang. Pak Ustadz, maksudnya sayang-sayang. Oh iya, sayang-sayang. Gitu. Cuma nulis sayangnya sama sekali. Tapi ada tanda petik 2 gitu, maksudnya sayang-sayang. Nah, saya kadang salah paham, Ustadznya baper. Ustadznya, fotokopian saya bawa pulang ya, sayang. Oh iya sayang. Maksudnya sayang-sayang. Oh iya sayang-sayang.
Nah, ini kadang-kadang masalah kita tuh sumbernya mulut. Kalau nggak salah ngomong, salah makan. Salah makan jadi masalah, salah bicara juga jadi masalah. Idza tamal aqlu qallal kalam. Kalau akal sudah sempurna, bicara semakin sedikit. Lihat tuh anak kecil. Kalau masih baby, ingat masih anak-anak ngomong terus nerocos saja mulutnya, mama, 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 apa aja ditanyain. Ya enggak? Sampai kamu udah diam gitu. Tapi mau wajar anak kecil. Dia agak besar sedikit, masuk SD, bicaranya kurang. SMP, ya enggak, junior high school, bicaranya kurang. SMA makin kurang. Begitu kuliah, makin kurang kan gitu. Coba kalau jadi dosen, ya enggak, oh mahasiswa tenang. Kalau S2 lebih sepi lagi. S3 udah jarang yang ngomong. Bukan tua-tua yang belajar. Diam, cuma nggak ada yang ngomong. Nah, jadi semakin sempurna akal seseorang, semakin sedikit bicaranya. Ada pepatah mengatakan, tong kosong nyaring bunyinya. Ya, jadi kalau gentong tuh kosong, dipukul doeng. Tapi kalau ada isinya, bek, bek. Nah, gitu. Jadi semakin cerdas, semakin sedikit bicaranya. Gitu. Baik, apa maksud daripada puasa bicara? Puasa bicara itu bisa mengandung makna mengurangi bicara, bahkan jangan bicara sama sekali. Puasa tidak hanya menahan diri dari tidak makan, tidak minum, namun juga menahan lisan kita daripada bicara yang tidak baik. Gitu. Kan ada orang yang puasa dia nggak makan, dia nggak minum, tapi mulutnya nih ember. Tahu nggak ember? Ember tuh kalau kita ada air di ember, ember tuh dituangin keluar semua tuh air. Ada ketel, tau nggak ketel? Ceret, ketel air ya. Dia mulutnya kecil. Air yang keluar dikit-dikit. Tapi kalau ember sekali keluar, keluar semua. Maka orang yang mulut nggak bisa dijaga, bilangnya dasar ember gitu tuh. Mulutnya nggak bisa dijaga. Kalau ngomong semuanya tumpah gitu. Nah jadi puasa tidak hanya tidak makan, tidak minum, tapi menahan diri daripada berkata yang tidak baik. Ada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, siapa yang berpuasa tapi tidak meninggalkan perkataan kotor, tidak meninggalkan perbuatan yang keji, maka Allah tidak membutuhkan pada puasa yang dikerjakannya. Meskipun dia tidak makan, dia tidak minum. Gitu. Man lam yada qaula zuri wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang puasa tapi mulutnya nggak dijaga, ya nggak, apa aja diomongin, Allah nggak perlu puasanya. Ada tuh orang mulutnya ngomong aja tuh. Maaf ya Bu, Sister Filah nih. Kadang-kadang orang bilang, ada tuh orang perempuan mulutnya pedas banget. Dia kalau beli gado-gado nggak pakai cabai deh, udah pedas banget mulutnya. Ya nggak? Dia kalau saking pedasnya tuh beli gado-gado nggak pakai cabai. Biasanya kan kalau karetnya 2 sedang, karetnya 3 pedas banget. Nah, jadi level pedas ditentukan oleh jumlah karet. Baik, ini nih. Jadi ini yang akan kita bicarakan malam hari ini. Gitu. Bahkan, ya kan, Rasulullah bersabda, "Idza kana yaumi shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab." Kalau kamu sedang puasa, jangan berbicara yang kotor. Jangan berbicara yang keji. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu fakul inni shaim. Kalau ada yang bikin kamu emosi, bikin kamu marah, ucapkanlah dengan lisanmu, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Inni shaimun, inni shaimun, inni shaimun. Aku lagi puasa, aku lagi puasa, aku lagi puasa. Gitu tuh. Ya kan, kadang-kadang kan orang puasa kan gampang kepancing. Orang tuh kalau lapar suka marah-marah. Ya kan? Orang tuh kalau lapar suka marah-marah. Maka ibu kalau ada suami yang kalau marah-marah mungkin dia belum makan kali. Begitu makan hanya kenyang, tidur. Iya, antang gitu tuh. Nah, ini jadi kalau berpuasa tidak hanya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tapi juga jaga lisan. Jaga lisan. Kemudian kita akan ambil beberapa contoh. Silakan dibuka Al-Quran. Ini kisah Maryam alaihissalam. Silakan dibuka surat Maryam. Tunggu saya sambil buka ya.
atau kalau nanti host bisa menampilkan ayatnya, saya lihat dulu. Kisah kehamilan, kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ya, yang pegang Al-Quran, silakan dibuka surat Maryam. Tunggu sebentar dulu ya. Kita buka surat Maryam, kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Jadi waktu itu kan Maryam alaihissalam kebingungan. Dia bisa hamil tanpa perantara seorang suami. Kelahiran Nabi Isa merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada silakan dibuka halaman surat Maryam ayat 16. Surat Maryam ayat 16. Jadi kan Maryam alaihissalam waktu itu kan bapaknya Imron kan bernazar. Kata Imron, kalau istriku lahir, maka anakku akan aku perintahkan untuk berkhidmat ke ini terima kasih. Jadi waktu itu Imron dan istrinya bernazar kalau anaknya lahir, anaknya akan disuruh untuk berkhidmat ke Baitul Maqdis. Ternyata yang lahir bukan laki, perempuan, yaitu Maryam. Karena udah janji, akhirnya Maryam berkhidmat ke Baitul Maqdis. Jadi pelayan di Baitul Maqdis. Wadhkur fil kitabi Maryam. Idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyah. Ceritakan Nabi Muhammad ketika kisah Maryam, ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke tempat yang jauh. Gitu. Jadi itu Maryam berkhidmat ke Baitul Maqdis. Fattakhadhat min dunihim hijaban. Kemudian Maryam dia beribadah dia numpang di rumah pamannya yaitu Nabi Zakaria. Ini Nabi Zakaria itu pamannya Maryam. Di rumah Nabi Zakaria, Maryam punya tempat ibadah namanya mihrab. Ya kan? Di tengah dia sedang beribadah, ayat ke-17, fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaron sawiyya. Tiba-tiba Maryam lagi ibadah, datang malaikat Jibril dalam bentuk manusia, basyaron sawiyya. Dalam bahasa Sawiyah artinya laki-laki yang sangat tampan. Jadi Maryam kaget. Tiba-tiba di ruang ibadahnya ada seorang laki-laki tampan. Basyaron Sawiyah. Itu Basyaron Sawiyah ini laki-laki yang keren. Tingginya keren, wajahnya keren, cakep banget lah. Begitu ngelihat di ruang ibadah laki-laki. Ya next turun ke bawah. Coba ayat 18. Maryam kaget. Dia kan wanita soleha. Wanita soleha ketemu laki yang bukan mahram kaget. Qalat kata Maryam, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam berkata, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Kamu siapa nih? Tuh, begitu tuh. Sister sekalian, kalau perempuan yang soleha ngelihat cowok cakep gitu. Kaget dia. Kalau zaman sekarang kan lihat cowok cakep, siapa nih? Nah, gitu ya. Maryam tuh ngelihat ada laki-laki, ada orang asing di rumahnya berkata langsung, inni a'udzu birrahmani minka. Aku berlindung kepada Allah. Dia bertauz, auzubillah. Ya kan? Siapa nih laki-laki di rumahku? Laki-laki itu malaikat. Tadi itu bentuknya basyaron sawiyah, cakep, keren, ganteng, tingginya cocok dah gitu. Ya kan? Nah, kita kan kadang nggak suka begitu ngeliat laki kabur karena lakinya nggak cakep, kayak cucur anget-anget, tampangnya hancur banget gitu. Kalau ini cakep, malaikat basyaron sawiyah. Maryam ngelihat ada laki-laki asing, langsung dia berkata, inni a'udzu birrahmani minka. Aku berlindung kepada Allah. Tuh begitu tuh kalau wanita yang soleha ngelihat ada laki-laki yang dia nggak kenal, auzubillah, siapa nih gitu. Kata malaikat, qala innama ana rasulur rabbiki Maryam, aku utusan Tuhan. Li ahabalaki ghulaman zakiyya, membawa berita kamu bakalan punya anak laki-laki. Pinter, suci. Next, ayat berikutnya. Kaget Maryam.
Qalat anna yakunu li ghulamun, gimana saya bisa punya anak? Walam yamsasni bashar, aku nggak pernah disentuh laki-laki. Walam aku baghiya, aku juga bukan pelacur. Ya enggak? Karena kadang-kadang ada orang nggak punya suami, kok hamil, oh dia pelacur. Aku bukan pelacur, aku juga masih single. Gimana aku bisa punya anak? Kata malaikat, qala kadzalik. Ya demikianlah udah keputusan Tuhan. Qala rabbuki huwa alayya hayyin. Tuhanmu berkata semuanya gampang. Linaja'alahu ayatan linnas. Kehamilanmu menjadi tanda kebesaran Allah buat manusia. Wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Maryam, ini udah diputuskan. Tek. Engkau bakalan hamil. Nah, next berikutnya. Singkat cerita, fantabadat fahamalatuhu fantabadat bihi makanan qasiya. Maryam dengan tanda kebesaran Allah, dia hamil Maryam. Ya kan? Kok bisa Ustadz? Nggak ada suaminya dia bisa hamil, kan kebesaran Allah. Jangan kan Maryam, Nabi Adam yang nggak punya bapak, nggak punya ibu. Adam tuh Nabi nggak punya bapak, nggak punya ibu. Nabi Isa cuma nggak punya bapak doang, masih punya ibu. Kalau seandainya gara-gara nggak punya bapak, Nabi Isa dipanggil anak bapak, Tuhan anak. Kenapa bukan Adam yang jadi anak Tuhan? Kan Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu. Nggak ada yang bilang Adam anak Tuhan, ini enggak. Karena Nabi Isa nggak punya bapak, dipanggilnya Tuhan anak gitu. Maryam, Bunda Maria, Tuhan ibu. Padahal semua tanda kebesaran Allah. Singkat cerita, fa'aja ahal makhadu ila jiz'in nakhlah. Begitu hari kelahiran akan tiba, 9 bulan katakanlah, Maryam senderan di pohon kurma tuh. Jiz'in nakhlah. Nakhlah tuh pohon kurma. Nakhlah pohon kurma. Qalat, saking Maryam kebingungan sendirian, ya laitani mittu hadza mittu qabla hadza wa kuntu nasyan. Ya Allah, berat banget ujian aku. Coba aku meninggal aja dah. Begitu Maryam tuh. Saking ujiannya berat, dia akan melahirkan seorang anak nggak punya bapak, nggak punya suami. Next. Ayat ke-24. Tiba-tiba di tengah Maryam lagi kebingungan. Fanadaha min tahtiha. Ada suara. Allah tahzani. Maryam, jangan sedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Di bawah kakimu ada sungai yang mengalir. Wahai Maryam, di bawah kakimu ada sungai yang mengalir. Gitu tuh. Ya kan? Jadi Maryam kaget. Siapa nih? Ya kan? Ada suara tuh. Ya kan? Ada suara, ya wahai Maryam. Ya kan? Kamu jangan bingung. Ya kan? Di bawah kakimu ada sungai yang mengalir. Kan orang melahirkan perlu air. Kemudian Maryam terdengar lagi suara ayat 25. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutoban janiyah. Wahai Maryam, itu pohon kurma, goyangin. Nakhlah kan pohon kurma, kan Maryam melahirkan senderan di pohon kurma. Tusaqit alaiki rutoban janiyah. Ntar rutobnya turun. Rutob itu kurma yang baru matang. Kurma yang biasa kita makan namanya tamar. Tahu ya Ibu ya, kurma rutob ya. Kurma rutob, kurma yang masih mengkal, yang apa? Masih basah ya, rutob. Ada di sini Pak Ustadz. Oh, ada juga. Jadi ya, Nabi Muhammad itu kalau buka puasa makan rutob. Maryam juga habis melahirkan makan rutob. Kenapa? Perempuan melahirkan kan capek. Dia perlu energi yang cepat. Perlu yang manis-manis. Nah, maka tadi tuh dia segera makan rutob. Mengembalikan energinya gitu. Digoyangin pohon kurma. Ustadz, coba bayangin nih. Kan kalau seandainya kita hanya mikirin otak kita doang, perempuan habis melahirkan capek nggak? Capek. Disuruh goyangin pohon kurma. Coba, kan pohon kurma bukan gampang. Pohon kurma tuh digoyangin, nggak gampang buahnya jatuh. Apa maksudnya? Allah udah kerjain aja, selebihnya Tuhan yang ngatur. Kita tuh kalau ada perintah Tuhan kerjain aja. Maryam baru melahirkan sendirian, disuruh goyangin pohon kurma. Coba tuh. Kalau cuma pikiran manusia biasa, ya Allah yang bener aja, masa baru beranak disuruh goyangin pohon kurma. Maksudnya Allah udah kamu usaha, selebihnya Tuhan yang mengatur. Ya kan? Ntar Tuhan yang jatuhin tuh kurma pohon, cuman dia perlu usaha dulu. Oleh Maryam tuh pohon kurma kalau bahasa kampungnya diorak-orak ya. Digoyangin, digoncangkan tuh, jatuh tuh buah rutobnya. Next. Begitu rutobnya turun,
fakuli washrobi wa qurri ainan. Maryam, makan, minum, bersenang-senanglah. Udah, kamu jangan pikirin. Fa imma taroyinna minal bashari ahadan. Tapi kan Maryam masih bingung. Ntar kalau orang nanya gimana? Kok aku bisa punya anak gak punya suami? Kok ini anak gak ada bapaknya? Apa kata orang? Gimana jawabanku? Nah, ini yang saya bilang puasa bicara. Allah berkata kepada Maryam, fakuli, bilang aja Maryam, kalau ada yang nanya, inni nadartu lirrahmani sauman. Aku nazar sama Allah, aku akan puasa. Puasa apa? Falan ukallima liyauma insiya. Aku puasa untuk tidak bicara pada siapapun. Tuh. Ini yang saya bilang tadi namanya puasa bicara. As-saumu anil kalam. Saat sedang punya banyak masalah, jangan banyak bicara. Jangan nge-share sana, nge-share sini. Ya enggak? Curhat sono, curhat sini. Masalahnya makin belibet. Ya enggak? Kalau punya masalah, jangan banyak ngomong. Keep silent. Udah, gitu. Kalau kita punya masalah, cerita sono, cerita sini, nge-share sana. Jadi status. Hai guys, punya masalah nih guys. Aku melahirkan nggak punya suami guys. Jadi omongan orang. Kemana-mana jadi statusnya nggak tuh? Ya kan? Iya. Allah bilang, kan Maryam bingung. Ntar kalau orang tanya gimana aku bisa punya anak. Kata Allah ngajarin. Fakuli. Bilang aja. Inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Aku nazar sama Tuhan. Aku puasa. Puasa apaan? Puasa bicara. Puasaumu anil kalam. Nih, ini dalilnya ada jenis puasa namanya puasa bicara. Gitu. The smarter you are, the less you speak. Gitu. Semakin cerdas, semakin dikit bicaranya. Terutama saat lagi ada masalah, jangan kebanyakan ngomong. Cerita sana, cerita sini. Kadang-kadang kita punya masalah di Amerika Serikat, orang tua di tanah air. Baru kita cerita, mama aku ada masalah di Amerika. Puyang dah orang tua di tanah air. Puyang udah. Sementara di Amerika udah selesai masalahnya. Ya enggak? Yang di Amerika udah selesai masalahnya, ibunya di tanah air puyang masih mikirin. Ya enggak? Enggak usah cerita. Kalau ada masalah, inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Singkat cerita tuh, next. Akhirnya kan orang-orang pada datang tuh. Fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Datang tuh kaumnya. Maryam, qalu ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Kamu nih aneh Maryam. Kok bisa punya anak, enggak punya suami? Ada yang bilang, ya ukhta Harun, saudaranya Harun. Maksudnya Maryam. Makana abukim ra'asau'in wa makanat ummuki bagi Maryam. Ayah kamu tuh bukan laki-laki yang nakal, ibu kamu juga bukan pelacur. Kok kamu bisa kayak begini? Lihat nih, ayat ke-29. Maryam nggak ngomong, kan dia bilang tadi, dia nggak bicara, dia cuman fa'asyarat ilaihi. Maka dia Maryam memberikan isyarat, nunjuk ke bayinya. Kata Maryam, jangan tanya saya, tanya tuh bayi. Orang-orang protes, Maryam, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Gimana kami ngomong sama anak kecil, baby. Ini masih baby. Justin Bieber mau ke Jakarta. Harga tiketnya 2 juta. Tapi udah habis tiketnya. Ya kan? Jadi kata orang-orang, Maryam, gimana? Kan kata Maryam, fa'asyarat ilaihi, jangan tanya saya, tanya tuh baby. Kata orang, gimana kita ngomong bayi baru lahir? Tiba-tiba Nabi Isa bicara, ini ayat 30. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan. Tiba-tiba Nabi Isa ngomong, aku adalah hamba Allah. Diberikan kepadaku Alkitab dan aku jadikan nabi. Next. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Aku diberkahi dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan. Aku diperintahkan salat dan zakat selama aku masih hidup. Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Nabi Isa adalah satu-satunya nabi yang udah jadi nabi sejak orok. Sejak dia baby,
udah jadi nabi. Ngomong dia tuh. Kan nabi-nabi yang lain, Nabi Muhammad jadi nabi umur 40. Nabi Musa mendapatkan wahyu di Bukit Sinai. Nabi Isa udah jadi nabi sejak orok. Dia ngomong tadi itu, aku hamba Allah, diberikan padaku Alkitab, aku dijadikan nabi. Yang ingin saya ambil dari cerita ini adalah ketika Maryam dalam keadaan bingung, Tuhan mengajarkan apa? Keep silent, udah no comment. Pokoknya kalau orang nanya no comment. Gitu dah. Kayak Desi Ratnasari, Mrs. No comment. Ya kan? Dulu kan terkenal tuh ada artis Indonesia ya, Mbak Desi Ratnasari, ada masalah no comment. Gitu. Sebab kalau ini kayaknya update terus nih Ustaz. Iya, update Pak Ustaz. Sebab semakin banyak bicara, semakin jadi masalah. Ini yang saya maksud dengan as-saumu anil kalam, puasa bicara. Kalau lagi banyak masalah, jangan ngomong sana, ngomong sini, cerita sana, cerita sini, di-share. Akhirnya makin melebar tuh masalah. Solusi nggak ketemu, malahan makin lebar. Ini pelajaran yang tadi saya katakan dari surat Maryam. Jadi ketika Maryam dalam keadaan kebingungan, Tuhan udah ngapain? Udah jangan bicara, dia Maryam. Uskut, la tatakalam, diam jangan bicara. Gitu tuh. Mohon maaf. Ini lagi berpuasa di Houston. Jadi dalam keadaan lagi ada masalah, jangan banyak bicara di antara solusinya. Semakin banyak bicara, semakin lebar. Masalahnya nggak selesai, tapi udah gitu. Ustadz, kita kan kadang perlu curhat, Pak Ustadz. Begini, ibarat buang sampah, jangan buang sampah sembarangan. Boleh curhat, jangan curhat sembarangan. Curhatlah kepada ahlinya, curhat sama Allah. Curhat sama teman kita. Ya kan, teman kita mulutnya ember. Oh, kemana-mana tuh berita kesebar. Ya kan? Baik, ini kita kembali ke tutup dulu ayat Al-Qur'annya. Oke, kita kembali. Jadi, apa pelajaran sampai di sini? Saat kita berhadapan dengan masalah, ya enggak? Di antara jawabannya as-saumu anil kalam. Jangan bicara. Gitu tuh. Semakin kita bicara, semakin menjadi-jadi. Gitu tuh. Ada beberapa peristiwa, jadi kasus gitu. Kalau orangnya banyak ngomong, wartawan makin senang jadi berita. Tapi kalau dia no comment, diam aja, nanti masalahnya akan selesai. Maksudnya nggak usah ribut sono, ribut sini, ngomong sana, ngomong sini. Jadi makin beritanya lebar kemana-mana, gitu tuh. Ini kan, akhir beritanya kesebar kemana-mana. Tapi kalau dia diam, nggak banyak bicara, ya kan? Nih, ketika terjadi konflik, lebih baik diam. Jangan banyak bicara. Kisah Maryam ketika melahirkan Nabi Isa, yang merupakan ujian bagi manusia, pada saat terjadi kehebohan dan kegaduhan di lingkungannya atas kehamilannya tersebut, maka Sayyidah Maryam diperintahkan oleh Allah untuk diam, puasa bicara. Tadi itu. Aku nazar kepada Allah, inni nazartul lirrahmani sauman, aku saum. Apa puasanya? Aku nggak bicara sama seorang pun. Sampai ketika orang pada demo, dia tunjuk babynya. Jangan tanya saya, tanya tuh bayi. Masya Allah. Begini nih, ya kan? Banyak tuh, ya kalau berita di tanah air, kalangan selebritis ya. Kalau ada masalah makin komen, makin lebar. Tapi kalau diam, udah selesai masalahnya. Gitu tuh. Ya kan? Baik, Sister Villa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kisah Nabi Musa dilahirkan. Kita buka surat Al-Anbiya. Ya kan? Surat Al-Anbiya, surat ke-21. Surat ke-21, kisah kelahiran Nabi Musa. Nah, tadi kan kelahiran Nabi Isa. Karena kelahiran Nabi Musa juga sama dengan kelahiran Nabi Isa. Apakah kesamaannya? Kelahiran Nabi Musa saat itu kelahiran yang apa namanya? Bukan 21, 28, sorry. Surat ke-28, surat Al-Qasas. Maaf ya. Surat Al-Qasas, ya kan? Surat Al-Qasas ayat 1, ayat pertama. Ya, mohon
di-share lagi nih, yang kayak tadi. Saya ingin jelaskan bahwa setiap ada masalah, di antara solusinya jangan banyak ngomong. Keep silent, diam, tenang. Tenang bro. Tenang brother, tenang sister. Kalau semakin kita banyak ngomong, aduh. Ini enggak? Ini kan, ini dia nih. Surat Al-Qasas. Ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. To, sin, mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Next. Natslu alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Akan aku ceritakan kepadamu wahai Nabi Muhammad kisah kelahiran Nabi Musa dan Fir'aun. Kan waktu itu kan Fir'aun ngimpi. Dalam mimpinya akan ada bayi yang lahir dari kelompok Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaannya. Nih ayat 4. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu. Nanti saya mohon dibantu dibaca terjemahannya ya, saya baca ayatnya. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Boleh dibantu terjemahannya? Iya, saya bacain ya Pak Ustadz ya. Ya, silakan. Ayat 4 ya Pak Ustadz. Ya, betul. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Firaun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh dia Firaun termasuk orang yang berbuat kerusakan. Nah, jadi Firaun waktu itu dia ala fil ardi, menyombongkan diri. Dia memecah belah masyarakat. Ini kan, anak laki-laki dibunuh, anak perempuan dibiarin. Jadi yang saya bilang tadi, dia bermimpi katanya akan lahir seorang bayi laki-laki dari kelompok Bani Israel yang akan menghancurkan singgasananya. Maka dibuat kebijakan. Pokoknya kalau ada bayi laki-laki langsung potong, bunuh. Ayat berikutnya, ayat kelima. Tapi kan Allah punya rencana lain. Wa numakkina lahum fil ardi wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi wa naj'aluhum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Artinya, dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Di Mesir saat itu ada dua kelompok, keturunan Fir'aun dan keturunan Bani Israel. Jadi keturunan Fir'aun dan keturunan Bani Israel. Keturunan Bani Israel diperbudak oleh Fir'aun. Membangun istana yang megah-megah. Pokoknya diperbudak lah. Gitu. Nah, jadi Bani Israel ditindas oleh Fir'aun. Ayat yang ke-6. Wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum makanu yahzarun. Artinya, dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, dan kami perlihatkan kepada Firaun dan Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka. Jadi apa yang mereka takutkan? Dia takut akan lahir bayi laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaannya. Maka buat kebijakan. Pokoknya ada bayi lahir, bunuh. Tapi Allah ingin memuliakan kaum yang tertindas. Siapa tuh? Bani Israel. Ya kan? Singkat cerita, dibuat kebijakan. Ada ditandatangan di Fir'aun, disebar ke kampung-kampung, setiap ada perempuan yang hamil. Lihat, kalau dari Bani Israel nih, kalau yang lahir laki-laki, bunuh. Kalau perempuan, biarin. Maka tentara Fir'aun bertebaran di Mesir, melihat perempuan lagi hamil. Semua ibu-ibu yang lagi hamil kebingungan, termasuk ibunya Nabi Musa. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Artinya, dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia Musa itu, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah engkau takut, dan jangan pula bersedih hati.
Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Nah, kan waktu itu ibunya kebingungan. Gimana? Wa auhayna ila ummi Musa. Kami wahyukan kepada ibunya Musa. Yang lagi hal nih. Begitu dia lahir ternyata laki-laki. Bayi Musa. Dia bingung. Gimana kalau ketahuan dibunuh anak saya nih? Allah wahyukan kepada ibunya Musa. Yang pertama pilihannya adalah ardi'ihi. Jangan takut. Susuin bayi kamu. Jangan takut. Wa fa'idha khifti alaih. Kalau kamu takut. Fa'alqi fil yami. Buang ke sungai. Masukin box. Jangan takut, jangan sedih. Kata Allah, aku berjanji akan mengembalikan bayi kamu kepada kamu. Dan aku berjanji menjadikan dia Rasul. Coba tuh. Mendengar perintah Tuhan. Ibunya Musa. Apa yang dia lakukan? Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduan wa hazanan. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Next, terus. Maka dia dipungut oleh keluarga Firaun agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh Firaun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Nah, akhirnya karena disuruh dengan penuh keyakinan, bayi Musa ditaruh di box gitu, dihanyutkan di sungai Nil. Dihanyutkan di sungai Nil. Ya kan? Nah, ternyata itu kan box bayinya itu nganyut, ternyangkut di belakang rumah istana Fir'aun. Dan diangkat oleh keluarganya Fir'aun. Ini yang saya bilang tadi. Kalau ada perintah Tuhan, kerjain aja. Selebihnya Allah yang ngatur. Maryam melahirkan, disuruh goyangin pohon kurma. Kan logikanya, Ustadz, masa perempuan baru lahir disuruh goyangin pohon kurma? Udah, perintah Tuhan, kerjain aja. Selebihnya Allah yang ngatur. Singkat cerita, akhirnya itu box bayi Musa kan nyangkut di belakang rumah Fir'aun. Apa yang terjadi? Wa qalat imra'atu Fir'aun qurratu ainin li walak la taqtuluhu asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu waladan wa hum la yashkurun. Artinya, dan istri Firaun berkata, dia adalah penunjuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia menjadi anak, sedang mereka tidak menyadari. Bayangkan, suaminya punya kebijakan, ada bayi, laki-laki bunuh. Giliran nemu bayi di sungai, malahan diselamatkan loh. Kan dia harus mikir, jangan-jangan ada ibu-ibu ketakutan nih, buang anak ke sungai, takut dibunuh. Enggak, dia ngelihat malahan qurratu ain, ya Allah nih bayi cakep banget. Kan Nabi Musa kayak Nabi Yusuf. Udah ganteng dari lahir. Cakep Nabi Musa, namanya qurratu ain. Qurratu ayun. Nabi Musa tuh, ya kan Nabi Yusuf juga gitu. Maka banyak emak-emak lagi lahir, lagi hamil baca surat Yusuf. Biar anaknya ganteng kayak Nabi Yusuf, minimal akhlaknya dah. Kalau wajah ngikutin bapaknya ya, gitu. Sama Nabi Musa juga begitu. Begitu diangkat itu box bayi dari sungai, ya cakep banget ini anak, qurratu ainin li walak. Langsung terpesona lihat Nabi Musa. Langsung mereka berkata, la taqtulu, yang ini jangan dibunuh. Asa ayyan fa'ana aw nattakhidha waladan, siapa tahu berguna buat kita. Angkat anak aja dah. Ujung ayat, wahum la yash'urun. Sampai di sini mereka belum menyadarinya. Sekarang kita lihat ibunya Nabi Musa. Dia baru saja membuang bayi ke sungai. Pasti kebingungan ibunya. Dia kan nggak tahu kalau anaknya diselamatkan oleh Fir'aun. Wa asbaha fuadu ummi Musa farighan in kadat la tubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Ayat yang ke-10 terjemahannya. Dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh hampir saja dia menyatakan rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Jadi wa asbaha fuadu ummi Musa farighan. Setelah membuang Musa ke sungai, ini kan ibaratnya adegan film nih, kita kembali ke scene ibunya yang buang ke sungai. Tadi kan keadaan istana, ternyata Musa hanyut diselamatkan Firaun. Kan ibunya belum tahu. Ibunya tuh begitu membuang bayinya ke sungai, asbaha fuadu, fuad artinya hati.
Yang paling depan ini namanya sodrun, dada. Di dalam dada ada kolbun. Kolbun ya. Di dalam kolbun ada fuad. Fuad itu hati yang dalam. Paling dalam banget namanya lubun albab. La ayatin li'ulil albab. Saya ulangi. Lapisan paling depan namanya sodrun, dada. Di dalam dada ada kolbun. Kolbun hati. Di dalam kolbun ada fuad. Fuad. Di dalam fuad namanya lubun atau albab. Jadi begitu buang anaknya ke sungai, hati ibunya menjadi farigan, galau. Bingung, kosong. Ya Allah, gimana anak saya? Jangan-jangan dia serang, ya enggak? Apa terbalik? Apakah dimakan buaya? Namanya dibuang ke kali, ya enggak? Di sungai ini kan banyak buaya di sungai ini. Ya Allah, ibunya tuh galau. Ibu, coba bayangin, Sister Villa rahimakumullah. Ada perempuan melahirkan, bayi dibuang ke sungai. Bingung kan nih ibu? Bingung. Ya kan? In kadat latubdi bihi. Hampir saja dia berteriak, menyatakan rahasia bahwa dia baru aja buang bayi ke sungai. Hampir aja ibunya, tolong, tolong. Lontong, lontong. Lontong. Tolong. Jadi ingat lontong nih di Houston, ya nggak? Aduh, enak banget buka puasa lontong sama bakwan. Lapar Ustaz. Nih, saya mau ceritain ya, nikmatnya buka puasa di Jakarta, lontong isinya oncom. Kemudian diguyur pakai sambal kacang. Makannya pakai bakwan yang baru matang. Kriuk-kriuk. Allahu Akbar. Itu buka puasa paling endol sedunia. Ya, itu buka puasa. Saya ulangi sekali lagi, kira-kira supaya bisa tergambar ya. Lontong isinya oncom, ada cabai rawitnya tengah-tengah gitu, agak-agak besar ukuran lontongnya. Diguyur pakai sambal kacang, ya kan? Pakai sambal kacang diguyur, plus pakai bakwan atau tempe yang baru matang. Aduh, Allahu Akbar. Itu merupakan menu buka puasa favorit. Buka puasa favorit di tanah air. Berbukalah dengan yang ada, karena yang manis belum tentu ada. Jadi singkat cerita, hampir aja ibunya tuh teriak. Tolong, tolong. Saya buang bayi ke sungai. Ngomong ya. Tapi apa yang terjadi? Laula an robatna ala qalbiha. Tapi Allah tenangin hati ibunya. Kira-kira udah Bu, jangan ngomong. Diam. Diam, keep silent. Ya enggak, udah diam, jangan ngomong, udah. Ya enggak? Litakuna minal mu'minin. Jadi nih lihat terjemahannya tuh. Dan hati ibu Musa menjadi kosong, galau, buang anak ke sungai. Sungguh hampir saja dia, ibu Musa, menyatakan berteriak rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, kalau Allah tidak bikin hatinya tenang, ya enggak? Itu pasti ibunya ngomong kemana-mana. Tapi Allah ajar, udah keep silent. Diam, udah diam aja dah pokoknya. Agar dia yakin bahwa janji Allah itu benar. Kan Allah berjanji. Pertama, susuin. Kalau takut, buang ke sungai. Ntar aku berjanji akan mengembalikan bayimu kepada kamu. Percaya nggak sama aku? Gitu kira-kira. Kadang-kadang kita kurang percaya dengan janji Tuhan. Ya nggak? Kita kadang-kadang disuruh begini, apa iya. Gitu tuh. Nggak percaya kita. Maryam, suruh goyangin pohon kurma, digoyangin aja. Kan logikanya nggak mungkin. Perempuan habis melahirkan pohon korma lagi. Laki-laki aja belum tentu jatuh tuh pohon korma. Perempuan habis melahirkan pohon korma, diorak, goyangin. Maksud gini, udah perintah Allah kerjain. Selebihnya Allah yang berbuat. Udah buang ke sungai, tenang, yakin. Akhirnya ibunya nggak jadi teriak, dia diem. Next, ayat berikutnya tadi kan, ternyata waqalat li ukhtihi qussihi. Dia bilang, kan Musa punya kakak perempuan. Dia bilang sama waqalat li ukhtihi qussihi fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Artinya, dan dia ibunya Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah dia, Musa itu. Maka kelihatan olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak menyadarinya. Begitu dibuang ke sungai, kakaknya ngeliatin. Kemana tuh box bayi jalan, diikutin kakek dari jauh. Kalau dari dekat ketahuan, ya kan? Jadi kakaknya ini dari jauh gitu, memantau. Kalau dari dekat ketahuan, ya kan? Ternyata dia lihat, oh Musa diangkat sama keluarganya Fir'aun. Begitu diangkat masih belum sadar tuh Fir'aun, ya kan? Nah,
Lihat pertolongan Allah lagi nih. Allah tuh kalau berjanji bukan main-main. Wa harramna alaihil maradi amin qablu. Faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Artinya, dan kami cegah dia Musa menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah dia, saudaranya Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik padanya? Kan Musa diangkat dari sungai. Ya enggak? Diangkat dari sungai. Namanya baby itu, ya enggak? Diangkat dari sungai, kan harus ASI nih bayi. Maka Fir'aun panggil emak-emak yang punya bayi ke istana. Ngapain? Nyusuin Nabi Musa. Wahai ibu, ayo datang ke istana yang punya ASI. Nih, untuk nyusuin bayi yang baru ditemuin di sungai. Tapi Allah bikin waharramna alaihil maradi amin qablu. Pertolongan Tuhan. Dan kami jadikan Musa nggak mau nyusu sama siapapun. Nabi Musa mulutnya mingkem, gini, tutup gini. Dia nggak mau, ya kan? Dia nggak, pokoknya emak-emak, Nabi Musa nggak mau. Allah bikin Nabi Musa nggak mau nete sama siapapun. Coba kalau bapak-bapak pada mangap semua itu, ya enggak? Nabi Musa, dia mulutnya tutup. No, I don't know. I don't like. Dia nggak mau nyusu. Siapa yang bikin begitu? Allah yang bikin. Akhirnya kakaknya masuk nih, yang perempuan ke istana. Apa kata kakaknya? Wahai Raja Fir'aun, hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum. Wah, aku tahu di kampung ada seorang ibu. Kayaknya kalau dia dibawa ke istana, kayak ini baik, mau dah nyusu sama dia. Padahal nanti siapakah ibu ini? Ibunya sendiri. Sampai di sini belum sadar Fir'aun. Next. Akhirnya ayat ke-13. Faradadnahu ila ummihi kaita qarra ainuha wala tahzan walita'lama anna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Artinya, maka kami kembalikan dia Musa kepada ibunya agar senang hatinya dan tidak bersedih hati, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Allahu Akbar. Allah bilang, aku kembalikan itu bayi kepada ibunya. Di awal kan Tuhan janji, aku berjanji mengembalikan Musa kepada kamu. Ya kan? Agar kenapa? Agar hati ibunya tenang dan agar dia yakin anna wa'dallahi haqqun, bahwa janji Allah itu benar. Tapi kadang kita nggak percaya gitu. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, namun sayang kebanyakan orang nggak tahu, nggak percaya dengan janji Tuhan. Apa rahasia cerita ini tadi itu? Keep silent, ada masalah jangan ribut. Percaya nggak dengan janji Tuhan? Udah, buang ke sungai, tenang, jangan ribut, biarkan skenario Allah yang berbicara. Perhatikan tadi itu. Fir'aun nggak sadar. Kan dia punya kebijakan. Jangan-jangan nih bayi laki-laki yang akan menghancurkan istana aku. Dia nggak sadar tuh. Fly. Ya nggak? Kayak orang mabok. Ya nggak? Kebanyakan makan kolak. Ini Fir'aun kagak sadar. Coba bayangin. Begitu dia di istana Musa. Dipanggil perempuan nggak mau nyusu. Begitu yang datang ibunya. Langsung mau nyusu. Kan ada Fir'aun mikir. Jangan-jangan emaknya nih. Kagak, nggak kepikiran dia. Bahkan dalam tafsir ibunya kembali menyusi Musa di mana? Di istana. Setelah sebelumnya ketakutan dia di kampung. Sekarang dia menyusui anaknya di istana, AC, makanannya enak, dibayar lagi. Kok dibayar? Kan Firaun nggak tahu kalau ini ibunya. Perhatikan kalau kita percaya dengan janji Allah. Perhatikan pertolongan Allah kepada kita kalau kita percaya dengan janji Allah. Anna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kebanyakan orang nggak percaya sama janji Allah. Kita masih meragukan gitu. Ya kan? Tapi pelajaran penting dari cerita tadi itu. Ketika ada masalah ngapain? Udah, diam. Tadi kan ibunya pengen teriak. Tolong. Aku buang anak ke sungai. Allah jadikan laula an robatna ala qalbiha. Kami teguhkan hatinya. Sudah, diam. Jangan ngomong. Kebanyakan masalah kita makin melebar gara-gara kita ngomong sana, ngomong sini, cerita sana, cerita sini. Ya nggak, curhat sono, curhat sini. Akhirnya solusinya kagak ada,
Tapi masalah kita semua orang pada tahu, semua orang ngomongin. Kalau buang sampah jangan sembarangan. Kalau mau curhat kepada ahlinya. Kalau kita sakit boleh ke dokter. Kalau ada masalah psikologi, psikolog, psikiater. Kalau masalah agama kepada ahli agama. Kita kadang punya masalah, cerita ke teman kita nggak amanah, cerita ke lain. Akhirnya satu Houston tahu semua. Ya enggak? Dia nulis update status. Houston, I have a problem. Wah, ya enggak? Gitu ya enggak? Emang lagi di ruang angkasa ya enggak? Gitu tuh. Ya kan? Jadi ya kita tutup dulu Al-Qur'annya ayat ini. Apa pelajaran penting dari cerita? Sama dengan tadi kisah Nabi Isa. Ya kan? Maryam disuruh ngapain? Diam. Puasa ngomong. Udah Maryam, diam aja. Kalau ditanya no comment, no comment. Sama dengan ibunya Musa. Udah, pokoknya Allah ajarin skenario-nya. Nih, bayi kamu buang ke sungai, gini, udah. Aku berjanji menyelamatkan gitu. Dan benar saja, farodadnahu ila ummihi. Kami kembalikan Musa kepada ibunya. Agar dia yakin waliya lama anna wa'dallahi hakun. Agar dia yakin bahwa Tuhan tuh kalau ngomong benar gitu tuh. Sister Villa rahimakumullah. Ini pelajaran penting buat kita semua tentang as-saumu anil kalam. Jadi kalau tentang puasa bicara gitu. Jadi saatnya kita bicara, saatnya kita diam gitu. Termasuk jenis bicara, jenis puasa adalah puasa daripada berkata-kata atau mungkin termasuk cerita, curhat gitu ya, ibarat orang buang sampah, jangan buang sampah sembarangan. Kisah ibunya Musa menyembunyikan rahasianya, dia tidak berbicara kepada siapapun kalau bayinya dibuang ke sungai. Ya kan, Allah nyuruh ibunya jangan berisik, jangan cerita ke orang lain. Perihal anaknya yang dibuang ke sungai. Hadirin, hadirat muslimin, muslimat rahimakumullah. Kadang-kadang tidak semua hal harus kita bahas. Tidak semua peristiwa harus kita komentari. Bisa jadi diam adalah sikap yang terbaik. Kalau bicara adalah perak, diam adalah emas. Itu. Jadi nggak semua peristiwa. Kadang-kadang orang tuh pengen mancingannya. Orang kasih isu, dilempar ke medsos. Kan dia pengen tahu siapa yang bereaksi. Kadang-kadang sengaja orang pancing kita. Dia mau cek ombak, ya nggak tuh? Test case, ya kan? Siapa yang komen nih, ya nggak? Dikasih isu begini. Kadang kita nggak sabar, ya nggak? Langsung komen medsos. Wow, kita berapi-api menanggapi. Kalau ada akun yang non-name, ada akun yang anonim, jangan dikomen. Ada akun yang anonim, menghina Islam, provokasi, ngapain kita komen? Dia sengaja akun anonim, dia sebar berita hoax gitu kan, provokasi, kita terpancing, kita komen. Ya kan? Dia mau tahu siapa yang bereaksi nih gitu. Kecuali yang bicara jelas di akun dia, kita komen. Ini enggak, kadang-kadang nama akunnya apalah gitu kan. Akun ini, ya kan? Gitu. Akhirnya kita terpancing dan jadi konflik ya. Ada sebuah nasihat nih dalam bahasa Arab, man ra'aitahu mujiban ala kulli ma su'ila wa mu'abbiran an kulli ma syahida wa dzakiran kullu ma alima fastadalla dzalika ala wujudi jahlihi. Boleh dibaca terjemahannya, Bu? Mohon maaf. Jika aku melihat seseorang yang selalu menjawab setiap pertanyaan yang datang padanya, selalu menceritakan segala hal yang dilihatnya, menyebut semua yang diketahuinya, maka yang demikian itu menunjukkan adanya kebodohan di dalam dirinya. Ibnu Athaillah. Ya, tadi itu bukan aku engkau ya, salah tulis tuh. Jika engkau melihat. Jika engkau melihat, oke. Salah tulis, minta maaf. Jadi kalau gini, ada orang yang semua pertanyaan dijawab. Dia menceritakan semua yang dilihat. Semua yang dia tahu, semua disampaikan. Itu menunjukkan ada kebodohan dalam dirinya. Kalau engkau melihat ada orang yang menjawab semua pertanyaan, mengomentari semua peristiwa, menceritakan semua yang dia ketahui, ya kan? Itu menunjukkan ada sedikit kebodohan dalam dirinya. Tidak semua yang kita tahu harus kita ceritakan. Tidak semua yang kita lihat harus kita sampaikan. Tidak semua pertanyaan harus kita jawab. Ya kan? Ya, kadang-kadang kan orang mancing kita, ya kan? Saya pernah tinggal waktu kuliah di Mesir. Di Mesir tahun 90-an itu
zamannya Muhammad Husni Mubarak ya. Itu katanya banyak intel tuh. Kita kalau naik taksi, kadang ada tuh taksi nanya supirnya, gimana pendapat kamu tentang Mesir? Gimana pendapat kamu tentang Presiden Mesir? Kita jawab aja, oh bagus. Presidennya gimana? Bagus. Kadang-kadang ada terpancing. Wah, di sini presidennya tidak demokratis. Nah gitu tuh, sok-sok. Jadi kadang ada orang mancing-mancing, ya enggak? Ya kan, apalagi kita tinggal di negara orang, jangan sembarangan berkomentar. Di Facebook kita, tidak semuanya harus kita share. Tidak semua hal harus kita komentarin. Ya kan? Kadang-kadang orang sengaja cek ombak, ya nggak dikasih isu, dilempar di Facebook. Ah, semua kita komen. Ya enggak nih? Ada yang emosi, ada yang komentarnya kotor, ada nggak nih? Ada yang macam-macam lah, terpancing lah dia. Ini kan. Jadi orang mau lihat warna kita gitu. Jadi kalau ada orang yang menjawab semua pertanyaan, menceritakan semua yang dia lihat, menyebut semua, menunjukkan ada kebodohan dalam diri. Gitu. Jadi tidak semua hal harus kita sampaikan. Kadang-kadang ada pertanyaan yang nggak harus kita jawab. Nabi Muhammad pernah ditanya oleh sahabat, Nabi nggak jawab gini waktu itu. Kan Nabi lagi cerita. Kata Nabi, setiap kewajiban orang Islam tuh sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan pergi haji, kata Nabi. Ada yang nanya, Rasulullah nanya Nabi, pergi haji tiap tahun Nabi, wajibnya? Nabi diam aja. Nabi, pergi haji tiap tahun wajib? Nanya lagi. Nabi, emang kita tiap tahun wajib haji? Begini maksud Nabi, masa iya wajib tiap tahun? Kan nggak mungkin. Kata Nabi, kalau aku bilang iya, jadi wajib atas kalian. Turun ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang yang beriman, jangan engkau bertanya sesuatu yang kalau dijawab kamu jadi susah. La tas'alu an asya'a in tubdalakum, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Orang yang beriman, jangan engkau bertanya sesuatu yang kalau dikasih jawabannya kamu jadi susah gitu. Maksudnya Nabi, maksud Quran tuh enggak mesti surat Al-Maidah ayat 101. Coba dilihat deh. Al-Maidah 101. Al-Maidah ayat 101. Boleh di-share ayatnya. Ini tentang bahwa enggak semua pertanyaan harus dijawab gitu. Ketemu Al-Maidah 101? Iya. Pak Ustadz baca Boleh. aja ayatnya, nanti Ya. saya artinya dari Quran. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berfirman nih, Al-Maidah ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Artinya, Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. ya Al-Maidah ayat 101 ya. Iya. Al-Maidah. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an jani. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang yang beriman, kamu jangan nanya sesuatu kalau dikasih jawaban jadi susah gitu. Begini, pokoknya ada perintah udah kerjain. Ingat nggak Bani Israel disuruh motong sapi? Oleh zaman Nabi Musa kan, potongnya nanya terus sapinya apa, warnanya apa, cirinya apa. Semakin ditanya semakin susah. Pokoknya ada perintah udah nih di Masjid Istiqlal. Ibu-ibu tolong besok ya untuk buka puasa bawa kurma. Udah, jangan nanya kurma apa jenisnya. Ajwa ada yang premium, ada yang super loh. Yang mana kurmanya? Kurma yang paling bagus, Bu. Yang paling bagus ada 2. Ada yang kurma mejol. Ada yang mejol Amerika, ada yang mejol Palestina. Yang mana nih? Yang mejol ini, Bu, yang mejol Amerika.
Yang Amerika ada 2, ada yang nggak selesai-selesai. Pokoknya ada perintah kerjain aja gitu. Orang tuh kadang nanya, semakin ditanya semakin susah jadinya. Ya enggak? Jadi enggak semua pertanyaan harus dijawab. Maka Nabi tadi, kata Nabi, pergi haji ke Baitullah. Tiap tahun Nabi. Kata Nabi, kalau aku bilang iya, jadi wajib tiap tahun. Dan jadi susah bagi kita. Maksud Nabi, kan susah kalau tiap tahun. Maksudnya ada hal-hal yang kadang nggak usah ditanya gitu. Kayak suami bilang, istriku bikinin kopi dong. Sekarang Mas. Enggak, tahun depan. Kasihan. Nah, iya deh, masa tahun depan aku mau ngopi sekarang gitu. Kadang-kadang begitu ya, ya kan? Gitu kadang-kadang, ya kan? Kan kadang-kadang gitu ya. Istriku tolong ini, ya kan? Nah, gitu, ya kan? Jadi jangan bertanya sesuatu yang bertanya kemudian pertanyaan yang gitu. Kan orang suka gitu ya, dia beli bakso nih, Mas masuk Mas, pakai mangkok Bu? Lah iyalah Mas, masa di tangan saya malah pula tangan saya. Pakai sendok nggak Bu? Lah iyalah pakai sendok, masa diuyup makan bakso? Ya enggak? Gitu kadang-kadang orang nanya tuh, ya Allah udah nggak usah diam aja udah. Gitu. Ya nggak penting gitu. Iya, ada orang nanya gitu kan, ya Allah, gitu kadang lagi meeting, lagi rapat gitu kan, pokoknya disuruh kerjain. Jangan bertanya sesuatu kalau dikasih jawabannya jadi susah. Kita zaman kuliah nih di kelas, kata dosen, besok tolong bikin tulisan tentang keutamaan berpuasa. Pak nanya Pak, berapa halaman Pak? Nggak usah ditanya, udah kerjain aja. Ya 20 halaman. Pak itu 20 halaman ukuran fontnya itu tulisannya 12 atau 14. Ya Allah. Kita kadang kesel nih teman kita nanya mulu nih, udah dong usah ditanya. Semakin ditanya makin susah. Sesuatu itu semakin spesifik makin susah. Ya enggak? Udah pokoknya gitu. Pokoknya besok ada iftar bersama di Istiqlal, suruh bawa kurma, udah titik. Kurmanya apa? Jenisnya apa? Warna kurmanya yang hitam, apa yang coklat-coklat kehitam-hitaman? Aduh. Ya enggak? Udah dah nggak usah tanya terus Bu. Nanti kurmanya berapa ya? Ukurannya apakah? Ya Allah repot banget. Ya enggak? Udah pokoknya kalau disuruh kerjain aja udah. Jangan kayak orang Yahudi. Itu yang suka nanya-nanya mulu. Itu jangan orang gitu. Ya kan? Gitu. Gitu. Ya kan? Jangan gitu. Ya kan? Jadi gitu, ya kan, gitu. Nah, ya kan. Baik, Sister Villa, rahimakumullah, gitu kan. Sekitar 3 menit lagi lah Pak Ustadz. Oke, baik. Dikit lagi ya, kita akan tanya jawab. Kita kembali ke ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim, biar saya selesaikan. Iya, silakan. Kemudian Sister Villa rahimakumullah, apalagi kalau memang nggak tahu. Kalau tahu silakan ngomong. Kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu. Kalau nggak tahu bilang wallahu a'lam. Ini kadang udah nggak tahu ngomong lagi. Jadi bikin kacau dah. Yang bukan pakar politik ngomong politik. Yang nggak ngerti ekonomi ngomong ekonomi, berantakan semuanya. Yang nggak ngerti medis ngomong masalah corona. Iya nggak? Harusnya kalau bicara corona itu dokter, tim medis. Kalau bicara ekonomi, para ekonom. Bicara politik, para politikus gitu. Sekarang semuanya ngomong politik. Semuanya kacau dah. Ya, kalau tahu silakan bicara. Kalau nggak tahu bilang aja saya tidak tahu. Kalau bicara pikir-pikir dulu. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Kadang satu kalimat yang kita ucapkan jadi masalah. Ya kan? Gitu. Jadi kadang satu kalimat aneh gini. Dalam bahasa Arab, handsome itu jamilun. Ganteng. Jamil. Unta itu bahasa Arabnya jamalun. Jamal. Jamalun unta. Jamilun cakep. Ada orang Arab datangnya Ustaz, ya Syekh, anta jamal. Anta jamal. Tangkep langsung penjara. Dia pengen bilang anta jamil. Ya enggak? Jamilah. Camel ya. Kalau camel unta laki-laki. Kalau unta perempuan camelia. Baik, nggak ada hubungannya. Jadi
tadi tuh banyak penyakit asalnya mulut. Kalau nggak salah ngomong, salah bicara. Nasihat terakhir, rohatul jismi fi qillatit ta'am. Ringannya badan dengan sedikit makan. Rohatul nafsi fi qillatil asam. Tentramnya jiwa dengan sedikit dosa. Rohatul qalbi fi qillatil ihtimam. Damainya hati dengan sedikit keinginan. Wa rohatul lisani fi qillatil kalam. Tenangnya lisan dengan sedikit bicara. Ya kan? Min asbabil haibah qillatul kalam. Wa min asbabil jamal kathratul ibtisam. Fakun jamilan dzu haibatin. Seorang bisa berwibawa kalau ngomongnya dikit. Orang cakep kalau banyak senyum. Jadilah orang yang cakep dan berwibawa. Gimana caranya? Jarang bicara, banyakin senyum. Gitu. Jadi orang kalau senyum jadi cakep. Orang kalau sedikit bicara jadi wibawa. Gimana caranya? Berwibawa tapi cakep. Caranya jangan banyak ngomong, banyakin senyum. Kalau tanya gimana, Pak Ustadz, gimana kabarnya? Sehat Pak Ustadz? Gitu. Udah makan Pak Ustadz? Gitu. Ya enggak. Kita kata jamaah, Ustadz sakit apa ya? Gitu. Jadi sakit gigi. Jangan banyak. Jadi banyakin tersenyum, sedikit bicara. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz atas tausiahnya yang sangat menyentuh dan menjadi semoga jadi penyemangat juga untuk kami. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kayaknya banyak yang nanya nih Pak Ustadz. Izinkan kami mewakili Masjid Istiqlal Houston ingin memberikan update pembangunan baru Masjid Istiqlal Houston. Dan alhamdulillah pada saat ini construction team sedang dalam tahap pengurusan permit untuk pembangunan masjid fase 1. Di layar bisa kita lihat sama-sama. Pembangunan pondasi bangunan baru masjid direncanakan akan dimulai akhir tahun 2022 ini. Semoga dengan dimulainya pembangunan pondasi bangunan baru masjid, realisasi memiliki bangunan baru masjid akan terwujud. Amin amin ya robbal alamin. Mari kita bersama-sama support pendanaan pembangunan masjid. Bisa lihat di layar sejarah pencapaian dalam merealisasikan pembangunan masjid Indonesia di Greater Houston area, yaitu dimulai dari pembentukan IAMC atau Indonesian American Muslim Community sebagai organisasi non-profit untuk pembangunan dan operator manajemen Masjid Istiqlal Campus. Pembentukan organisasi IAMC sebagai organisasi non-profit untuk pembangunan dan operator manajemen Masjid Istiqlal Campus pada tanggal 11 Februari 2012. Terus pembelian properti ex gereja di bulan Februari 2015 dan dikonvert menjadi temporary masjid yang kita pakai pada saat ini. Perencanaan engineering dan pengurusan izin persiapan lokasi untuk pembangunan Masjid Istiqlal Campus yang diselesaikan pada bulan Desember 2018. Penyelesaian proyek pembuatan sistem saluran air bawah tanah untuk pembuangan dan penyerapan air dan lapangan parkir konkret di area depan masjid di bulan April 2021. Apabila pendanaan mencukupi, pembangunan masjid fase 1 yaitu pembuatan pondasi direncanakan di akhir tahun 2022. Update semua dari pembangunan masjid fase 1 ini bisa diikuti di website IAMC, websitenya istiqlalhouston.org. Sekilas bisa kita lihat sama-sama di layar pencapaian penyelesaian fasilitas di lingkungan Masjid Istiqlal Campus. Di sini bisa kita lihat gerbang yang di depan itu sudah tampak cantik, dikasih pagar dari besi, dan interior gereja juga sudah diganti dengan interior masjid dengan karpet yang warna biru yang juga cantik. Terus tadinya ruangan pastor bisa dilihat di layar, menjadi community center pada saat ini. Dan pintu masuk sister juga ada tambahan tenda untuk dining area. Next. Di sini bisa kita lihat yang pertama pintu masuk dari Brother, terus udah gitu lapangan parkir yang dibangun tahun 2020.
Selanjutnya saluran pembuangan penyerapan air bawah tanah yang juga sudah selesai, dan terakhir area tempat makan juga ditambah. Berikut slide yang nomor 4 dan 5, dan insya Allah kami minta kepada Pak Ustadz kembali untuk memberikan sepatah dua kata untuk menyemangati jamaah terutama yang hadir di sini dan juga yang mendengarkan mungkin dari Facebook. Silahkan Pak Ustadz, semoga dengan dengan pemberian sepatah dua kata ini semangat jamaah bertambah. Silahkan Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Artinya salinglah kita tolong-menolong dalam kebaikan dan jangan tolong-menolong dalam keburukan. Pembangunan masjid ini tidak akan terwujud kecuali ada ta'awun, ada kerjasama di antara kita. Jadi sebesar apapun, sekecil apapun yang kita berikan untuk pembangunan masjid menjadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kam min saghirin tukabbiruhu niyah wa kam min kabirin tusaghiru niyah. Berapa banyak sedekah atau amalan yang sedikit menjadi besar pahalanya dengan niat yang baik. Dan berapa banyak juga amalan yang besar menjadi sedikit pahalanya dengan niat yang tidak baik. Jadi semoga saya terutama juga dan kita semua insya Allah akan berkontribusi untuk pembangunan Masjid Istiqlal di Houston. Alhamdulillah kita dengar tadi progresnya, insya Allah akhir tahun ini sudah mulai pembangunan pondasi, dan sekali lagi tidak akan mungkin terwujud kecuali adanya kontribusi di antara kita semua. Ketika Nabi Muhammad SAW membangun Masjid Nabawi di kota Madinah, pun para sahabat berkontribusi bekerja sama. Ada yang memberikan segala macam gitu. Ada yang membangun atapnya, ada yang tiangnya, dan seterusnya. Jadi dari zaman Nabi SAW pembangunan masjid dilakukan bersama-sama oleh para sahabat. Ketika Nabi Muhammad sampai di Kuba, yang pertama dibangun masjid Kuba. Sampai di kota Madinah, yang pertama dibangun juga masjid. Betapa pentingnya masjid bagi kehidupan seorang Muslim. Bahkan dikatakan kalau dia Muslim yang benar, idza kana imanuhu shadiqan fakana baituhul masjidu. Kalau orang tuh imannya benar, maka rumahnya adalah masjid. Jadi insya Allah ini menjadi rumah kedua kita di Houston setelah rumah tempat tinggal kita adalah masjid. Kita akan bangun sama-sama, sebesar apapun atau sekecil apapun yang kita berikan akan sangat berarti untuk kesuksesan pembangunan masjid di Houston, Texas, Amerika Serikat. Nanti bagaimana teknis dan caranya bisa disampaikan tentang cara berdonasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Insya Allah ibu-ibu bisa lihat di sini bagaimana cara menyumbang untuk masjid. Ibu-ibu juga bisa melalui ini ya, download Istiqlal Apps di App Store. Yang punya HP ya pasti punya semua. Bisa di apps istiqlalhouston.org. Kalau belum upload juga bisa di Zelle dengan alamat treasurer@iamchouston.org. Juga bisa melalui PayPal dengan alamat yang sama, atau juga bisa menulis cek payable to IAMC, atau bisa juga kirim mail to Masjid Istiqlal Houston dengan alamat 15303 McCaskill Road, Sugarland, Texas 77498. Silakan ibu-ibu pilih mana yang nyaman untuk ibu-ibu semua. Ya, oke, baiklah. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Bisa di Zoom Room juga dengan cara raise hand, atau bisa juga di FB comment, atau Japri juga panitia juga bisa, atau banyak cara juga ya dengan menulis di Zoom juga. Mungkin kita buka dulu yang raise hand dulu ya Pak Ustadz. Ibu-ibu yang di sini ada pertanyaan, silahkan langsung bertanya kepada Pak Ustadz. Kalau enggak, saya akan membacakan pertanyaan yang ada.
Oh ya Pak Ustadz, kemarin itu ternyata ada pertanyaan juga Pak Ustadz. Iya, saya nggak lihat apa namanya waktu Pak Ustadz ngasih itu, saya nggak buka komen gitu. Jadi pertanyaan dari hamba Allah ini Pak Ustadz terkait dengan sholat Pak Ustadz. Jadi ibu ini dia puasa di bulan Ramadan, tapi dia nggak sholat Pak Ustadz gitu. Menurut Pak Ustadz itu bagaimana? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Setiap ibadah punya aturannya. Jadi antara syarat sahnya puasa, kalau dia meninggalkan hal yang menyebabkan puasanya batal. Selama dia puasa, dia niat, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan suami istri, maka puasanya sah, walaupun dia tidak sholat. Jadi tidak sholat tidak menyebabkan puasa. Jadi puasanya sah, walaupun dia salah karena nggak sholat gitu. Sama dengan sebaliknya, ada orang sholat nggak puasa. Sholatnya diterima, tapi dia menjadi berdosa karena nggak puasa. Puasanya diterima, tapi menjadi berdosa karena dia tidak melaksanakan sholat. Jadi sholat dan puasa punya aturan masing-masing. Tapi rugi sekali kalau dia puasa tapi nggak sholat gitu. Tapi kalau ditanya sah nggak puasanya, sah. Jadi tidak sholat tidak menyebabkan puasanya tidak sah. Walaupun dia tidak sholat, puasanya tetap sah. Tapi bukan rugi, bahkan dia berdosa kalau meninggalkan sholat. Tapi puasanya boleh sah. Iya. Oke. Insyaallah lanjut ke pertanyaan yang kedua Pak Ustadz, dari hamba Allah juga Pak Ustadz. Jadi kalau kita ada masalah, kita curhatnya ke siapa Pak Ustadz? Kalau nggak boleh ngomong. Kalau kita contoh-contoh yang tadi di Quran Pak Ustadz ceritakan, mereka dikasih solusinya oleh Allah. Apakah kalau kita diam saja dan nggak curhat ke orang lain, kita akan dikasih solusinya oleh Allah melalui ilham seperti kisah Maryam dan ibu Nabi Musa? Gimana Pak Ustadz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaan bagus sekali nih. Jadi bukan berarti tidak boleh kita kemudian, kayak tadi, kan mengeluh tidak baik. Tapi kalau mengeluh menurut dokter boleh. Kayak kita, dokter nanya, apa Bu keluhannya? Saya mau ngeluh dok, karena nggak bagus ngeluh. Nah dokter tahu dari mana kalau kita sakit. Jadi kalau sakitnya fisik, mengeluhnya ke dokter. Kalau sakitnya sakit mental, ke psikolog, psikiater. Kalau masalah agama, ke tokoh agama gitu, yang ngerti agama. Atau mungkin kita punya teman dekat gitu, yang benar-benar teman dekat. Nabi Muhammad SAW dalam banyak riwayat, beliau juga ada masalah ceritanya ke istrinya, kepada Khadijah, kepada Ummu Salamah gitu ya. Jadi boleh-boleh saja cerita ke orang yang menurut kita bisa menyelesaikan masalah. Bahkan gini, kadang-kadang ada sebagian orang sekedar cerita aja masalahnya terasa lebih enteng. Iya, tapi benar, jangan Pak asal cerita gitu. Kadang orang perlu gini. Saya mohon maaf kalau bahasanya kasar ya. Jangan kita sok-sok kasih nasihat ke orang. Orang tuh cuma pengen didengar doang ceritanya gitu. Orang tuh hanya perlu didengarkan cerita. Tapi sekali lagi silakan cerita, tapi ya jangan sembarangan cerita gitu. Akhirnya aib keluarga diketahui orang, aib rumah tangganya diketahui orang. Apalagi masalah-masalah yang sensitif gitu. Apalagi ya kayak zaman sekarang kan orang seringnya jadi status gitu. Statusnya gambar lagi nangis gitu kan. Orang paling, wah ini ada masalah nih rumah tangganya gitu. Hancur hatiku gitu kan. Ada gambar apa, gambar itu. Jadi boleh-boleh saja curhat, ya, boleh-boleh saja kita mungkin minta pendapat ya kepada orang yang menurut kita dia bisa, ya mungkin orang yang lebih dewasa, lebih pengalaman, yang menurut kita insya Allah dia bisa memberikan solusi atas permasalahan kita gitu. Yang tadi saya katakan, kadang-kadang terlalu banyak cerita, terlalu banyak solusi, malah jadi melebar tuh masalah. Jadi bahkan gini, saya mohon maaf ya, saya tidak ketika ada kasus, saya terlalu senang kepada orang-orang yang ketika dia ada masalah, dia tidak banyak komen. Dan nanti udah masalahnya akan jadi tenang. Dibandingkan dia komen, dia jawab, dia akhirnya jadi heboh, berita kemana-mana gitu. Jadi masalah itu diselesaikan, tapi kadang-kadang ada masanya diam dulu. Cooling down, udah agak tenang, baru bicara. Gitu. Karena di tengah-tengah masalahnya lagi meruak, lagi
lagi viral, dia bicara, oh bagi wartawan, bagi ini makanan empuk. Ya enggak? Tapi kalau udah diam, antar pelan-pelan masalahnya selesai. Jadi bisa jadi ya sementara gini, kalau kita emosi diam dulu. Karena kadang-kadang kita kalau bicara dalam keadaan emosi, bicaranya nggak bagus. Hari ini kita kesal dengan pasangan kita, besok udah nggak kesal lagi. Kita kadang pernah kesal dengan anak kita cubit, kita omelin, habis itu kita menyesal. Ya kan? Maka kalau kata Nabi itu kalau kita lagi emosi diam. Kalau lagi emosi marah berwudu, karena marah dari setan dari api kalah dengan air. Kenapa orang kalau lagi marah-marah suruh minum, ya kan? Lagi kesel itu disuruh minum. Gitu. Karena mungkin bisa menenangkan tuh air. Tapi jangan air panas, lagi marah kasih air panas makin ngamuk dia. Melepuh. Melepuh ya. Nah, jadi boleh nggak bicara, boleh nggak minta pendapat, boleh, tapi mungkin kepada orang yang kira-kira benar-benar bisa memberikan solusi kepada kita, atau dia tempat curhat kita gitu, dan dia amanah gitu. Iya. Nah, mungkin teman dekat, ya, soulmate ya gitu. Wallahu a'lam. Iya, baik Pak Ustadz. Ada pertanyaan lagi nih Pak Ustadz. Ini kayaknya happening, Pak Ustadz harus update nih menjawabnya nih. Ada Ibu Titin Spengler bertanya, kalau yang lagi heboh sekarang masalah Angelina Sondak, gimana Pak Ustadz? Apa masalahnya Pak Ustadz? Iya. Jadi salah seorang politikus di tanah air, Angelina Sondah, ya, dia istrinya almarhum Haji Mas Said, kan dulu dia anggota DPR dari salah satu partai yang kemudian terlibat kasus korupsi, di penjara selama 10 tahun. Ketika dia kemarin keluar dari penjara, diundang di salah satu talk show di televisi swasta di tanah air, dia mengatakan bahwa saya lebih memilih diam. Karena saya kalau bicara banyak orang yang akan terbongkar rahasianya, dan saya mengkhawatirkan keselamatan anak saya. Gitu. Jadi dia lebih memilih sikap diam karena menurut dia takut. Nah, tapi kemudian gara-gara wawancara itu dia diminta oleh KPK, dia diminta oleh mungkin pihak terkait ya untuk nggak apa-apa, bongkar aja, bicara aja sebenarnya siapa dalang korupsi. Kan dia kan kasus Hambalang dulu kan. Jadi kata Angelina, saya lebih memilih diam. Biarlah saya yang menanggung semua ini gitu. Dia akhirnya di penjara selama 10 tahun dan kemarin udah keluar. Tapi dia cerita bahwa ada nama-nama, tapi ketika dikonfrontasi dia nggak mau menyebutkan nama-nama. Gitu. Tapi kan dia udah tanggung ngomong. Wah. Sekarang ditanya terus siapa, bongkar aja gitu. Siapa dalang dibalik korupsi semuanya. Nah, tadi tuh mungkin sejak awal kalau dia udah nggak mau ngomong jangan cerita gitu, karena dia udah ngomong sehingga kan orang jadi penasaran, apalagi dia dianggap menutupi sebuah kejahatan kalau dia benar. Kalau dia bilang tahu ada orang-orang yang terlibat tapi dia nggak bicara gitu. Nah, ini kalau itu yang terakhir, kalau nggak tahu gimana, karena di KPK juga diminta dia bicara aja gitu, karena dia dulu mengatakan saya dulu lebih milih diam. Biarlah saya menanggung semuanya, dia dulu akhirnya di penjara selama 10 tahun, dan dia diam selama ini, karena dia alasannya saya mengkhawatirkan keselamatan. Tapi mungkin sebagai contoh kasus bahwa ada ungkapan, ada riwayat mengatakan as-sakitu alal munkar kasyaitonil akhras. Diam terhadap sebuah kejahatan itu bagaikan setan yang bisu. Artinya apa? Kalau mana kejahatan bicara aja. Apalagi di Indonesia kan ada lembaga penjamin saksi kan, LPS, bahwa orang yang berani bersaksi dijamin keselamatannya gitu. Tapi nggak tahu gimana kasus terakhir. Artinya kalau sejak awal dia nggak bicara ya udah, karena bicara sekarang orang bertanya-tanya siapa gitu yang nama-nama yang dia tahu gitu. Itu mungkin kalau saya sih ya bersikap tadi, itulah tadi kadang-kadang ada, tidak semua hal harus kita sampaikan, tidak semua yang kita tahu harus kita ceritakan. Gitu. Ya kadang-kadang ada hal-hal yang gitu. Kadang-kadang diam itu lebih baik gitu. Tapi kalau terkait dengan kejahatan dia harus bongkar gitu. Kalau memang ada orang yang seharusnya bersalah tapi tidak dipenjara, tidak dihukum gitu. Nah, tinggal kembali ke beliau ya. Apakah kemarin hanya ya namanya orang baru keluar dari penjara, euforia, kegembiraan atau kekecewaan, dan dia menceritakan itu gitu. Allah alam bisawab.
Iya, baik Pak Ustadz. Kayaknya Ibu Titinnya masih belum puas dengan jawaban Pak Ustadz. Kayaknya Pak Ustadz harus baca pertanyaannya katanya. Jadi tolong panitia di unmute Ibu Titin biar dia langsung bertanya aja. Jawab iya. apa pertanyaannya itu detailnya bagaimana gitu. Silakan Tin. Itu yang saya pahami kira-kira. Iya benar Pak Ustadz. Tapi mungkin menurut Bu Titin pertanyaannya gitu. Udah di unmute Pak Titin. Silakan Ibu Titin. Iya, Pak Ustadz, baca aja. Aduh, Pak Ustadz kagak dibaca. Saya udah DM. Marah saya. Udah jawabannya udah ini. Enggak, Pak Ustadz baca dong. Oh, Pak Ustadz yang baca. Katanya bukan saya, Pak Ustadz. Kan saya udah kirim ke Bapak. Di mana tuh di? Kayaknya Japri Pak Ustadz kali ini. Tapi saya bisa baca Japri, gitu. Pak. Iya, tapi saya bisa baca. Yang mana sih ini ada di chat sini? Iya. Nih aja dibacain kalau udah bisa baca. Udah dibaca Pak Tin. Udah dibaca pertanyaan Titin itu lagi dijawab Ustadz. No. Ini private ke Bapak. Ya. Nah, nggak pakai sayang kok Pak, nggak pakai sayang. Di mana Bu? Di ini. Di private di mana nih? Di Zoom-nya berarti. Tuh. Iya. Oh ini. Iya. Gini kan kalau kita lagi puasa tidak boleh berkata yang tidak baik ya. Gimana kalau udah lagi nggak puasa gitu ya? Udah selesai puasanya Pak. Udah sholat tarawih juga Pak. Intinya sih sebenarnya kayak orang gosip kan, lagi puasa nggak boleh gosip. Emang kalau nggak puasa boleh? Ya nggak boleh juga gitu. Intinya kayak orang emosi. Kalau siang-siang lagi puasa nih, ada yang bikin kita kesel kan? Ada yang bikin kita kesel, sabar ya Allah, ntar abis maghrib saya hajar tuh orang. Ya, artinya nggak boleh juga ya. Jadi ya mungkin dalam kondisi puasa jadi sayang-sayang puasanya. Tapi kalau udah dia buka, gini, sebetulnya sih hal apapun boleh dibicarakan. Pertama tergantung niat. Kita pun tidak bisa mengatakan ini orang salah. Bisa jadi dia bicara karena sebagai saksi, sebagai nasihat gitu kan, dan lain-lain gitu. Seperti dia mungkin curcolnya atau segala habis traweh, segala macam gitu ya. Iya. Intinya boleh ya Pak ya, walaupun tahu itu dosa gitu. Nggak boleh. Gimana bolehnya? Allahu a'lam. Tergantung niat. Oke, insya Allah niatnya baik kok Pak. Ngomongin yang baik-baik, insya Allah. Iya. Oke, baiklah. Kita mampir ke Houston ntar lah. Iya Pak, kan saya curcol langsung sama Bapak. Jadi saya rencananya tanggal 8 di Maryland, tanggal 9 nggak tahu kemana nih. Iya. Lagi dibicarakan Pak Ustadz, insya Allah. Iya, insya Allah. Oke, baiklah. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih Bu Titin. Udah di unmute, udah di mute Pak Ustadz. Ya, baiklah. Alhamdulillah. Kayaknya nggak ada pertanyaan lagi Pak Ustadz. Habis ini kayaknya ibu-ibu Houston pada diam nih Pak Ustadz nanti. Nggak ada yang mau berbicara nih Pak Ustadz. Siapa yang nyuruh? Pak Ustadz Syaroni. Oke, Masya Allah Pak Ustadz. Tapi kalau semua kita diam bahaya juga. Iya, sebenarnya ya itu tadi yang Pak Ustadz bilang. Ya. Iya, yang penting-penting maksudnya ya juga kan. Oke, Insya Allah kita masuk ke sesi berikut. Silahkan Pak Ustadz sebelum acara kita tutup, silahkan untuk memberikan sedikit nasihat dan doa untuk kita semua di sini dan juga yang mendengarkan di Facebook. Tafadhol Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita hari ini tentang bagian daripada menjaga lisan. Di antara menjaga lisan adalah tidak semua yang kita ketahui harus kita ceritakan, tidak semua yang kita lihat harus kita sampaikan, dan tidak semua pertanyaan kadang harus kita jawab. Ada hal-hal yang mungkin tadi itu idza tamal aqlu qalal kalam. Kalau akal udah semakin sempurna, biasanya orang bicara semakin sedikit. Dan kadang-kadang
diam adalah jawaban terbaik untuk sebuah pertanyaan yang kadang-kadang ya tidak perlu dijawab. Mudah-mudahan dengan berpuasa semakin pandai kita menjaga lisan kita, tidak hanya tidak makan, tidak hanya tidak minum, tapi juga menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak baik. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allah, terimalah amal ibadah kami, terima puasa kami, terimalah infak dan sedekah kami, berikanlah kemudahan dalam semua urusan kami, Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang saling mencintai, saling menyayangi, saling memaafkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya, banyak kalimat yang kurang baik dan kurang pantas, mohon dimaafkan. Sekian, jangan lupa follow Instagram saya @syahrani_mardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara kita tutup, insya Allah berikut ini agenda Masjid Istiqlal minggu depan. Insya Allah akan ada kajian Muslimah Istiqlal pada hari Rabu depan dan Kamis. Hari Rabu bersama Ustadz Arifin Jayadiningrat dan hari Kamisnya bersama Ibu Sani Budiantini. Ini kajian non-religi. Insya Allah link Zoom-nya akan dibagikan, sudah dekat acaranya nanti insya Allah. Dan juga selanjutnya apa? Ini ada program Istiqlal Care. Ini nanti kita ibu-ibu akan ini ya membagikan istilahnya sembako untuk orang-orang yang kurang mampu di area Houston ini. Insya Allah paketnya sebesar $50 per paket. Isinya ada minyak yang lagi langka juga di Indonesia, Pak Ustadz, gula apa dan sebagainya, kebutuhan pokok. Silakan ibu-ibu yang mau berdonasi. Insya Allah nanti akan didistribusikan setelah Lebaran. Insya Allah silakan menghubungi Ibu Vidya dengan nomor telepon 832-528-5883. Itu juga Zelle-nya sekalian. Silakan bagi yang mau berdonasi. Baiklah Pak Ustadz, alhamdulillah berakhirlah agenda kajian kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan jazakallah khairan Pak Ustadz atas kajian yang diberikan, dan kami panitia yang bertugas hari ini, saya terutama Ibu Ulfa dan Ibu Dian juga Ibu Popi mengucapkan jazakumullah khairan atas kehadiran ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Kami atas nama panitia mohon maaf lahir dan batin dari awal sampai akhir acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Iya, sama-sama Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Malam-malam. Iya. Sehat terus Pak Ustadz. Amin, amin. Udah jam 12 ya Pak Ustadz? Ya, jam 12 kurang dikit. Kurang 15. Iya, iya. Ya Pak.